Ini teman-teman ya, jadi tampilan dari channel saya sudah dimonetisasi. Kita cek di bagian aplikasi YouTube Studio. Nah, di sini ada 64.000 penayangan ya. Nah, channel ini baru dimonetisasi ya. Jadi baru beberapa bulan saja. Nah, nanti ciri-cirinya di bagian pendapatan di sini kita mendapatkan dolar seperti ini. Contohnya ada 25 dolar bulan September, kemudian Agustus. Nah, ini masih kecil ya, karena di sini saya juga kurang konsisten di channel ini. Ya, tetapi di sini sudah ada penghasilannya. Nah, untuk cek lengkap di bagian pendapatan, kita masuk di bagian dari logo dolar ya, seperti ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Sahabat Kreator ya. Nah, jadi gimana nih buat teman-teman YouTuber pemula masih semangat? Tentunya yang saya harapkan adalah teman-teman tetap semangat ya. Jadi di sini kita akan bahas ya, sebelum teman-teman memulai, teman-teman juga harus mengetahui tentang beberapa jenis sebuah konten short yang tidak akan bisa dimonetisasi ya, ataupun bisa gagal monetisasi. Nah, kita akan bahas di video kali ini, dan ini pun sama ya, termasuk di bagian dari video panjang kita ya. Dan ini pun sama ya, aturannya sama antara konten short dan juga video panjang, itu sama saja. Dan terkhusus buat teman-teman yang mungkin baru mau mengajukan monetisasi, pastikan juga teman-teman cek terlebih dahulu di bagian dari pelanggaran hak ciptanya ada atau enggak. Teman-teman nanti bisa cek di bagian dari aplikasi YouTube Studio ya. Kemudian juga ada enggak pelanggaran panduan komunitas untuk di YouTube ya. Nah, jadi ketika ada pelanggaran ya kita tunggu terlebih dahulu untuk pelanggaran itu sampai selesai. Jadi biasanya pelanggarannya 90 hari ya kalau nggak salah, seperti itu. Dan kemudian jika ada pelanggaran hak cipta ya, teman-teman bisa dihapus saja untuk videonya ya, agar nantinya teman-teman bisa lolos monetisasi di bagian dari YouTube ini ya. Nah, jadi di sini sebagai contohnya ya, ada salah satu channel saya, dan ini juga baru saya kembangkan, dan alhamdulillah sudah ada penghasilan dan juga sudah pernah gajian. Nah, ini merupakan sebuah channel yang baru saya bangun juga. Nah, di sini saya akan masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini. Dan oke, ini merupakan sebuah channel dengan total penayangan 64.600, dan ini merupakan channel kecil yang sudah dimonetisasi. Nah, kalau kita sudah dimonetisasi seperti ini ya, di sini teman-teman nanti bisa cek di bagian audience. Maka setelah dimonetisasi nanti akan muncul menu yang namanya adalah pendapatan. Nah, ini ya buat teman-teman, nanti ketika di channel teman-teman belum mendapatkan menu pendapatan ya, artinya belum dimonetisasi. Nah, ketika sudah mendapatkan menu pendapatan seperti ini, artinya penghasilan kita di sini sudah muncul ya. Dan penghasilan kita itu dari mana? Dari iklan yang muncul di channel YouTube kita. Nah, walaupun kita belum dimonetisasi tapi sudah ada iklan yang muncul, tetapi itu penghasilan belum untuk kita, karena kita belum dimonetisasi ya. Jadi jangan heran kalau belum dimonetisasi, iklannya sudah muncul, jangan heran. Dan itu nanti masih belum masuk ke kita, jadi masuk ke kitanya kalau kita sudah dimonetisasi. Ini contoh dari channel saya sudah dimonetisasi. Kita klik di bagian pendapatan, ini sekitar 25 dolar. Nah, di sini juga ada beberapa estimasi penghasilan, karena saya juga kurang konsisten di channel ini ya teman-teman. Jadi saya lebih banyak melakukan sebuah riset ya, dan ya penghasilan di sini ya ada kenaikan juga teman-teman. Nah, di sini untuk cek total pendapatan untuk saat ini dipermudah oleh YouTube, dimana kita bisa mengecek lewat aplikasi YouTube Studio. Nah, teman-teman tinggal klik di bagian logo dolar di bagian bawah seperti ini. Nah, ini contoh dari channel sudah dimonetisasi. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Anda adalah partner YouTube seperti ini. Kemudian di sini progres terhadap pembayaran Anda berikut ya. Nah, di sini ada penghasilan saya 931.000 karena kurang konsisten ya. Karena banyak juga beberapa channel yang saya kembangkan. Dan kemudian di sini teman-teman bisa cek di bagian lihat aktivitas pembayaran, apakah di sini saya sudah pernah dibayar untuk channel baru ini. Jadi jawabannya sudah pernah. Kita cek di bagian lihat pembayaran seperti ini. Nah, ini ya pembayaran yang sudah masuk itu di 22 Juli 2024 ya, sebesar 1.300.000. Nah, ini dibayar lewat Google AdSense, asal teman-teman tidak ada penangguhan akun dan juga PIN-nya sudah sampai. Nah, untuk di bagian dari masalah PIN Google AdSense itu sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, ini pembayaran yang saya terima di tanggal 22 Juli 2024 1.340.000. dan untuk penghasilan bulan ini ya ada ya sekitar 931.000. dan nanti untuk pembayarannya itu harus berapa? Nah, ini harus 1.300.000 ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau sudah sampai 1.300.000 maka akan secara otomatis dibayarkan ke rekening bank kita yang sudah terverifikasi di Google AdSense ya.
Nah, ini sebagai referensi ataupun sebagai gambaran saja buat teman-teman semua. Jadi ada beberapa jenis konten short yang tidak akan bisa dimonetisasi. Salah satu yang pertama adalah sebuah konten short yang re-upload mentah-mentah, artinya tidak ada editing. Ya, kalau kita misalkan kita ambil dari TikTok langsung kita upload ke channel YouTube ya, terkhusus untuk di video short itu dampaknya itu susah dimonetisasi karena akan masuk dalam kategori pelanggaran ya. Jadi re-upload boleh untuk di YouTube ini, tetapi harus ada perubahan ya, harus ada perubahan di video kita. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, kemudian yang kedua adalah channel short teman-teman ini terkena panduan komunitas. Nah, biasanya yang paling parah ini di bagian panduan komunitas. Nah, nanti ketika teman-teman mengajukan monetisasi, saran dari saya ada dua yang wajib teman-teman cek. Yang pertama adalah pelanggaran hak cipta. Jika ada, teman-teman bisa dihapus ataupun diselesaikan ya. Jika bisa dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran panduan komunitas ya. Nah, selanjutnya satu contoh konten yang di short yang tidak bisa dimonetisasi adalah konten yang bukan buatan kita ya. Jadi yang langsung re-upload mentah-mentah itu akan susah dimonetisasi. Dan nanti saran dari saya ketika kita sebelum mengajukan monetisasi untuk di bagian konten short, teman-teman bisa cek di bagian dari pelanggaran di sini ya. Nanti teman-teman bisa cek di bagian pelanggaran di sini. Kalau di sini nggak ada pelanggaran itu aman ya, maksudnya nggak ada pelanggaran panduan komunitas ya, panduan komunitas untuk ataupun teguran hak cipta. Nah, untuk teguran hak cipta sendiri nanti teman-teman bisa ceknya melalui Google Chrome. Teman-teman tinggal masuk saja di YouTube Studio seperti ini. Kita masuk seperti ini ke YouTube Studio. Oke, bagian YouTube Studio. Nah, untuk pelanggaran hak cipta itu berada di bagian dari logo C di sini. Nah, di logo C ini teman-teman bisa cek seperti ini. Nah, ketika tidak ada pelanggaran seperti ini artinya aman. Nah, teman-teman tinggal ajukan monetisasi. Ketika untuk di pelanggaran panduan komunitas ini nggak ada pelanggaran ya, di bagian pelanggaran hak cipta nggak ada ya, baru teman-teman mengajukan monetisasi. Nah, jadi beberapa jenis konten short yang tidak bisa dimonetisasi adalah jenis konten short yang re-upload mentah-mentah, nggak ada editing, dan yang kedua adalah sebuah konten short yang terkena panduan komunitas ya di YouTube, dan yang ketiga adalah konten short yang diremix berulang kali dan menunjukkan animasi yang sama. Nah, ini juga berdampak dari konten short kita, ini susah dimonetisasi. Dan jika ada pertanyaan nanti teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya jika ada pertanyaan. Dan saya juga semakin senang kalau teman-teman bisa berbagi, kita sharing di komentar ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.